Saat ini kami tim Natural Nusantara berada di Desa Mundah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Pulau Bali. Kami berada di lahan milik Bapak Putu Sudinate. Sebelumnya terima kasih Bapak yang kita. Sebelum kita mempergunakan NASA ini, tidak ada pucil coklat ini selebat ini. Tapi sudah memakai NASA 1 bulan yang lalu, Bapak lihat nih pucil coklat ini terlalu lebat ini. Saya merasa bangga dengan menemukan produk NASA ini. Baru berapa kali pemakaian ini, Pak? Ini ya 1 kali dalam sebulan ini baru. Kalau waktu nyemprot itu NASA-nya itu 3 tutup NASA, 1 hormon, tutup 1 hormon, tutup 1 tangki itu isi 12 liter. Nyemprotnya waktu sedang berbunga. Keunggulan memakai NASA ini saya kira keunggulannya sama hormon NASA sama hormonnya ini tidak mudah merontokkan bunga dan tingkat kualitasnya lebih bagus. Ini coklat yang pakai NASA. Lihat buahnya ini terlalu lebat sekali ini loh. Saya percaya sama produk Natural Nusantara. Produknya NASA sama hormon saya semprot ini semuanya. Sedangkan di samping sini nggak pakai NASA, kelihatan sekali buahnya tuh terlalu sedikit. Sekarang Paknya percaya ya bahwa dengan aplikasi pupuk organik cair NASA bisa meningkatkan hasil budidaya coklat ini, Pak Putu ya? Ya, saya percaya sepenuhnya 100% saya percaya dengan produk NASA ini. Para mitra NASA yang tercinta dimanapun Anda berada, pada saat ini saya sedang berada di lahannya Pak Ketut Puja di Dusun Auman, Desa Mundah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saya sedang berada di lahan Pak Puja yang sudah menggunakan pupuk organik cair NASA. Saya ingin menanyakan bagaimana kesan beliau setelah beliau menggunakan pupuk organik cair NASA. Pak Puja, ya. Bagaimana yang dirasakan oleh Pak Puja setelah menggunakan pupuk organik cair NASA ini di lahan coklat Bapak ini? Oh, itu. Yang dulu saya belum mau pakai pupuk NASA, yang sekarang saya pakai yang perubahannya yang lebih banyak, yang ngetut ini ya, seperti yang dulu tidak ada yang kecilnya seperti ini. Yang sekarang ya sudah perubahannya cukup banyak gitu ya.
Pak Puja, ini udah berapa kali sama Pak Ketut Puja disemprot dengan pupuk organik Cair Nasa? Itu sudah 2 kali. Udah 2 kali Pak ya. Ini Bapak semprot pohon coklat ini dengan dosis berapa Pak? Ini campurannya 4 Nasa ditambah 1 cukup hormon. Dalam 1 tangki Pak ya? Dalam 1 tangki. Dan disemprotkan jadi berapa pohon Pak? 6 pohon. 6 pohon Pak ya. Ini 6 pohon hasilnya udah seperti ini Pak ya? Ya sudah bagus yang dari yang dulu dah. Para mitra Nasa bisa melihat sendiri bagaimana tanaman coklat yang dibudidayakan oleh Pak Ketut Puja ini, bagaimana bergelantungannya buah-buah coklat yang sangat menarik hati ini ya. Mudah-mudahan dengan pemakaian pupuk organik Cair Nasa ini bisa meningkatkan produktivitas pertanian coklat khususnya di wilayah Bali dan umumnya di wilayah Indonesia. Mitra Nasa tercinta di seluruh Nusantara, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di hamparan kebun kakao milik Mas Hendro di Desa Sinar Baru, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sebelumnya, marilah kita perkenalan dulu dengan Mas Hendro. Selamat pagi Mas Hendro. Selamat pagi. Saya Hendro, tempat tinggal saya Desa Sinar Baru, Pamasala, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Luas kebun kakao ini berapa hektar? Kebun kakao saya ini ada 1 hektar. Cuma untuk perbandingan di Nasa, saya pakaikan serapat luasnya untuk tanaman sebanyak 260 batang. Umur tanamannya ini Mas, berapa tahun ini Mas? Umur tanamannya udah 8 tahun. Nah, kemudian produk Nasa yang sudah digunakan itu apa Mas? Yang saya gunakan cukup Super Nasa aja. Super Nasa. Ya. Kemudian kalau pupuk makronya pakai Mas? Pupuk makro. Tidak. NPK-nya tidak pakai sama sekali ya? Sama sekali. Murni pakai Super Nasa. Ya, kalau boleh tahu bagaimana menggunakannya Mas? Cara menggunakannya saya bikin larutan hidup. Nah, saya jadikan ini 1 botolnya 13 liter untuk 130 tanaman. Jadi 13 liter ini saya ambil 1 gayung larutan induk, saya masukkan ke ember untuk 10 tanaman. Saya siramkan ke tanaman di sini, pangkalan aja. Nah, saya siram, puter 1 gayung aja. Jadi selama dari bulan 6 itu ya sampai bulan Maret ini sudah berapa kali pemupukan Mas? Pemupukannya saya berhubung udah berproduksi begini, saya cobakan pertama interval 1 bulan selama 3 bulan. Iya. Terus saya naikkan 4 bulan berikutnya 3 atau 4 bulan. Total Mas sudah gunakan Super Nasa ini sudah berapa botol Mas? 9 botol. Jadi kalau Mas lihat perhatikan ini ada perbedaan dengan sebelum memakai Nasa. Wah, jauh. Kelebihannya itu di mana Mas? Kelebihannya di daun lebih bagus. Di kualitas buah dia lebih bagus. Untuk serangan hama dapat dikurangi. Jadi tidak beranilah hama itu. Simpulnya dia bukan mengobati kita, dia mau menyerang ke ladang kita nggak bisa. Kemudian dari berbuahnya lebih peningkatan lagi. Dia mengoptimalkan bantal-bantal buah yang baru, bantalan buah yang lama setelah selesai membuat yang baru. jadi dia langsung atau bertahap-tahap Mas untuk jadi ininya Mas? Dia bertahap ya. ya. Jadi kita tidak bisa menemukan nanti panennya di bulan apa. Jadi terus dia berputar buah. Kalau menggunakan produk Nasa ini, perbandingannya dengan yang tidak pakai produk Nasa ya, dari segi ekonominya Mas, itu ada perbedaan harga nggak?
Ada, mencolok sekali itu. Yang tidak baik produk NASA itu kalau di pasaran harganya berapa, Mas? Kalau dari kualitas bobot dia menambah lagi dan harganya lebih beda. Beda berapa sih? Karena kadar airnya lebih kering ini. Walaupun kelihatan dari mata kasat basah, dia kelihatannya basah, tapi di tes kadar airnya dia lebih rendah. Perbedaannya itu sampai Rp500. Per kilo berapa, Mas, ini harga? Kalau penjualan di daerah kami sini per kilonya waktu itu 8.000. Kalau yang pakai NASA? Yang pakai NASA 8,5 untuk jemuran 1 hari. Untuk jemuran 1 hari. Kalau dulu saya habisnya dari bulan 6 ke bulan 12 itu mentok full ngoyo 1,5 kintal. 1,5 kintal ya. Tapi kalau yang sekarang ini sudah menjual NASA dari bulan 6 itu sampai ke bulan 12 kemarin sudah mencapai 3 kintal. Kalau untuk di tanahnya dia mampu memperbaiki lahan kita ini lebih bagus. Contohnya gimana? Contohnya tanahnya ini kalau di musim panas dia membuka, Iya. jadi hidup. Kalau dulu bantat, Keras. ya keras. Di sini Mas Hendra menggunakan berbagai tingkatan penggunaan Super NASA. Sebagai contoh, ya, di sini menggunakan 1 botol untuk 130 tanaman dan di petak lain 1 botol untuk 200 tanaman. Hasilnya bagaimana, Mas Hendra? Hasilnya dengan perbedaan yang dikurangi dosis itu tidak akan mengganggu kualitas, dia tetap berbuah bagus. Mas, simpulnya dari saya satu, Pak. Di NASA ini kalau kita ibaratnya boros-boros mupuk, kalau di Super NASA berbukti langsung. Jadi bagus yang mana, Mas? Yang Kalau dosisnya ditingkatkan seperti yang di lahan 260 ini, dia lebih cepat geraknya. Tapi kalau yang secara ini dia kelihatan tidak lambat, tapi tetap berubah, ada peningkatan. Saudara pemirsa NASA, kebetulan di antara kita hadir pula Bapak Suratman. Beliau juga memiliki pengalaman sendiri pada kebun kakaonya dengan penggunaan produk NASA. Nama saya Suratman, saya Desa Suroso, Kecamatan Sukarjo, Kabupaten Tanggamus, dan saya menggunakan produk NASA ini baru 4 bulan. Jadi produk NASA yang sudah Bapak gunakan apa saja ini, Pak? Untuk menghilangkan cacar buah, saya pakai Pistona. Hanya saya pakai Pistona itu saya terkejut mengapa 2-3 hari itu belum kelihatan. Jadi masih hama itu masih berkeliaran kelihatan. Hanya menjelang 4-5 hari setelah saya periksa lagi, nyamuk pun itu nggak ada. Pengaruhnya apa saya nggak tahu, hanya lambat tapi pasti. Sehingga saya merasa puas dengan adanya produk NASA ini. Ternyata dari segi obat pun itu kelihatan mencolok sekali. Sehingga sekaligus setelah 1 minggu saya dari nyemprot, bekali saya 1 minggu nyemprot, itu yang dari hama kutu-kutu atau katakan yang sebagai nyamuk itu kayak total hilang. Berikut pengguna NASA yang lain, yaitu Bapak Sanusi juga akan memberi kesaksian tentang penggunaan produk NASA. Nama saya Sanusi dari Desa Sinar Baru, Kecamatan Sukarjo, Kampung Tanggamus. Produk NASA yang digunakan apa, Pak? Super NASA. Super NASA. Bapak punya lahan atau kebun berapa luasnya, Pak? Yang pertama ini saya terapkan yang pertama dari bulan 6 itu 1,5 hektar. 1,5 hektar. Itu jumlah tanamannya? Jumlah tanamannya 400 karena kita tanamnya agak keras, tidak bisa persegi. Itu banyak sekali perbedaan, Pak. Satu saya melihat daripada daun yang pertamanya, dua itu batang, dan kemudian itu dari kesuburan tanah. Untuk hasilnya sendiri? Nah sekarang ini setelah kita pakai Super NASA, dia tidak ada musim, maka selalu bergilir secara penghasilannya. Kualitas tanahnya sangat berbeda sekali dengan sebelumnya. Karena produk NASA ini dia mampu, dia itu mengandung kadar air, melembabkan tanah dan menyuburkan tanah. Demikian saudara, kesaksian dari pengguna NASA di Lampung ini. Sebelum kita akhiri, bapak-bapak di sini akan menyampaikan pesan dan kesan dari penggunaan produk NASA. Silakan Pak Sanusi. Kepada petani, kepada seluruh Indonesia dan khususnya kepada Desa Sinar Baru,
khususnya Camat Sukoharjo, agar kita memakai produk NASA. Kelebihan daripada ataupun keunggulan daripada pakai produk NASA, dia sangat banyak sekali perbedaan. Kesan-kesan saya berbeda mencolok, saya katakan tadi, sebelum pakai produk NASA itu ternyata petani ogah-ogahan sebagai kesan. Hanya setelah memakai produk NASA, ternyata petani itu lebih rajin. Karena apa? Peningkatan semuanya itu kelihatan nyolok terus. Mari kita coba, kita alihkan cara pemupukan yang baik pakai produk NASA. Setelah saya mencobakan Super NASA ini, alhamdulillah di sini semua teman-teman kumpul memang melihatkan mereka memakai produk dari Super NASA ini. Jadi di sini Mas Hendra sudah mulai berpikir maju, membuat percobaan sendiri di lahan sendiri, sehingga bisa mengambil kesimpulan dari penggunaan produk NASA, terutama Super NASA ini di lahannya sendiri. Pengalaman ataupun percobaan dari Mas Hendra ini bisa dijadikan contoh bagi petani-petani di seluruh Nusantara. Reporter Syahriar Riza dan kameramen Agus Budi melaporkan dari Provinsi Lampung. Salam NASA. Pemirsa NASA yang budiman di seluruh Nusantara, kami berada di lokasi kebun kakao Bapak Saidina, tepatnya di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Padang Semen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Saidina, itu bertempat tinggal di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Padang Semen. Bapak kenal NASA udah berapa tahun kira-kira Pak? 1,5 tahun. Luas lahan Bapak Ya, kurang lebihnya ada 1 hektar. sudah kira-kira berapa tahun? Perkiraan sekitar 9 atau memasuki 10 tahun. Jenisnya ini ada 2 macam, yaitu jenis kulit warna merah dan warna hijau. Jarak tanahnya Ya, kira-kira berapa meter? itu rata-rata ini saya bikin 2,5 kali 3. Di dalam penggunaan NASA ini habis berapa botol NASA ini Pak yang digunakan apa saja? Nah, ini yang pupuknya Power Nutrisi memakai itu 2 botol, kemudian ada Pestona 3 botol. Jadi tahap pertama cuma 2 botol. Iya. Selain Bapak menggunakan pupuk dari NASA, Bapak menggunakan pupuk apa saja yang untuk pupuk pohon kakao Bapak ini? Ya, yang saya gunakan itu seperti kebiasaan orang-orang tani di sini, yaitu memakai ZA, kemudian CSP, setelah itu KCL. Oh iya. Ya, dalam 1 hektar ini memakan pupuk 1,5 kintal. Setelah saya menggunakan NASA, itu pupuk kimianya cuma 25 kilo. Itu yang saya gunakan. Pupuk apa ya Pak? Pupuk ZA. Nah kemudian untuk yang digunakan tadi adalah Power. Power itu habis berapa botol Pak? Ini saya cuma uji coba memakai produk NASA ini, jumlah batang 800 yang sudah produksi. Saya uji coba memakai cuma 2 botol. Iya. Itu dalam sekali pupuk. Itu periode tahun yang lalu Pak ya? Iya. Nah kemudian tahun sekarang Pak, yang buah sekarang ini? Ya, juga sama memakai masih 2 botol. Masih 2 botol, ditambah untuk jenis yang lain enggak Pak? Enggak, cuma saya tambah itu tadi pupuk ZA cuma 25 kilo itu tambah. Untuk membasmi hamanya Pak? Ya, memakai ini itu Pestona, ini yang dari produk NASA. Setelah Bapak menggunakan pupuk NASA, ini apa ada perbedaan dengan sebelum menggunakan pupuk NASA Pak? Oh, sangat banyak sekali Pak perbedaannya. Itu yang jelas sebelum dulu saya menggunakan produk NASA, nah itu buah kakao atau buah coklat ini gepeng-gepeng, kalau istilah bahasa Jawanya cemet-cemet itu kalau dijemur. Nah sekarang setelah kami menggunakan produk NASA, itu tetap istilahnya menjadi bulat dan nggak mau dia itu dijemur walaupun kering menjadi gepeng, itu nggak mau istilah orang Jawa kayak itu. Itu perbedaannya. Jadi dulu sebelum menggunakan produk NASA, kakao kami itu semuanya kurang bermutu. Boleh dikatakan banyak yang warna-warna merah atau belum waktunya matang sudah matang duluan. Setelah kami menggunakan produk NASA, khususnya pakai Pestona, nah ini alhamdulillah itu banyak sekali berkahnya. Nah kemudian untuk kondisi tanahnya dan daunnya serta hamanya itu bagaimana Pak?
Ya, alhamdulillah lantaran kita menggunakan produk-produk dari NASA, yaitu mulai dari daun itu tambah bagus, tambah tebal dan lebar. Kemudian yang kedua yang namanya bunga itu juga banyak yang jadi, itu alhamdulillah. Setelah itu buahnya, alhamdulillahnya juga yang dulunya mungkin itu 75% istilah orang Jawa itu yang gosong. Nah sekarang boleh dikatakan cuma 25% itu yang gosong atau masih kecil sudah makan duluan. Nah, itu alhamdulillah berkah dari produk NASA. Ya. Kalau tanahnya nah itu cukup lumayan, tambah gembur. Melihat kondisi kira-kira barusan 1 atau setengah bulan kita koret, rumputnya sudah ngikutin suburnya lagi. Sebelum memakai NASA, nah itu sangat keras sekali tanah-tanahnya itu. Nah sekarang setelah kita memakai pupuk yang namanya produk NASA, nah itu gemburnya, nah itu seperti sering disangkul kayak demikian itu. Kalau kemarau Pak gimana? Kalau kemarau ya tetap masih gembur walaupun keadaannya keras, lain itu. Kan saking suburnya ini ada binatang sejenis ini, apa itu cacing ini. Nah ini. Jadi di sini yang namanya binatang seperti ini sangat banyak sekali, lebih-lebih yang lebih besar atau lebih besar dari ini juga cukup banyak sekali di bawah itu sampah-sampah itu. Itu pertanda mungkin kesuburannya. Mengenai kesehatan tanaman Pak, ini dibandingkan dulu sebelum menggunakan NASA dengan sekarang yang sudah menggunakan NASA, ini perbedaannya bagaimana? Ya, perbedaannya sebetulnya juga sangat jauh sekali. Batangnya yang dulunya istilah orang Jawa itu katanya kurapen, sekarang sudah mulai berangsur pulih. Nah itu masalah kesehatan. Bisa kita lihat ya, buahnya jarang, kita tidak memilih pohon, tapi kalau kita jalani ini akan kita lihat dengan umur yang sama, ini sekitar 9 tahun juga, karena di sini masyarakat di kampung ini baru budidaya kira-kira 9 tahun yang lalu. Ini menunjukkan tanaman dengan buah yang tidak seperti maksimal seperti tanaman kayak Pak Sayyidina tadi. Bapak sebelum menggunakan pupuk dari NASA, ini sebelumnya kan menggunakan pupuk makro atau pupuk kimia. Ini jumlahnya yang katanya tadi 150 kilo atau sekintal setengah. Ini jenis apa saja yang digunakan Pak? Yang saya gunakan itu adalah pupuk urea, itu 1 sak, kemudian KCL 1 sak, setelah itu TS 1 sak. Urea dalam 1 sak harga 65.000, kemudian KCL 140, kemudian yang terakhir TSP itu 80.000. Total jumlah nah itu 285.000 rupiah. Bapak setelah menggunakan pupuk NASA ini, hasil pendapatan dari coklat ini bagaimana Pak? Alhamdulillah setelah pakai NASA ini sangat melimpah. Ya. Sebelum saya menggunakan produk NASA, ini hasil puncaknya per minggu sekali petik itu cuma 1,5 kuintal. Setelah kita menggunakan produk dari NASA, yaitu per minggunya pada hasil puncak itu mencapai 2 kuintal 75 kg. Luar biasa Pak ya peningkatannya, alhamdulillah. Kalau untuk membeli produk dari produk NASA yang telah saya gunakan, yaitu 408.500 rupiah. Itu yang habis saya gunakan untuk tahun ini dan tahun kemarin. Nah kemudian sebelum menggunakan produk dari NASA, ini habis dari pembiayaan untuk pembelian pupuk itu berapa? Itu cuma 1,5 kintal, mungkin harganya cuma itu 225.000. Untuk harga coklat dari hasil penjualan Bapak per kilo sekarang itu berapa Pak? Untuk coklat basah, nah itu per kilonya alhamdulillah harganya 4.500 rupiah. 4.500 rupiah per kilogram itu basah. Hasil pendapatan Bapak setelah menggunakan NASA itu berapa Pak? Peningkatan dalam per minggunya, nah itu alhamdulillah ada banyak perubahan. Nah itu sekitar ada 562.500 rupiah. Itu per minggunya, alhamdulillah. Jadi saya cuma berpesan kepada seluruh
warga tani yang ada khususnya ada di Lampung, umumnya di seluruh Indonesia. Saya cuma berpesan, marilah kita menggunakan produk NASA, karena setelah saya menggunakan itu alhamdulillah hasilnya lebih meningkatnya, boleh dikatakan 2 kali lipat dari hasil pertama. Dan saya juga mengharapkan mudah-mudahan NASA selalu jaya dan selalu dikenal semua warga Indonesia. Terima kasih. Saya reporter Jumal dan kamerawan Eza melaporkan dari Padang Semen, Lampung Selatan. NASA tetap UPI. Sekali-kali NASA tetap NASA. Pemirsa NASA tercinta di seluruh Nusantara, kita sedang berada di sebuah kebun kakao milik sebuah perusahaan besar swasta, tepatnya Desa Kota Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bisa Bapak perkenalkan nama dan alamat Bapak? Nama saya Budianto, alamat di perumahan kebun ini, dan tepatnya di Desa Kota Parit, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Berapa luasan dari kebun ini Pak? Luas ini 370 hektar. Umurnya itu variasi antara 15 sampai 20 tahun, tapi yang banyak di 20 tahunnya. Jenisnya yang dipakai adalah jenis Jolo dan Prospero. Sudah menggunakan produk NASA? Sudah. Apa saja Pak? Yang digunakan di sini adalah NASA sama hormonik. Saya gunakan dengan spot. Untuk dosisnya? Iya, dosisnya 4 tutup per cap ditambah 1 tutup hormon. Itu Bapak gunakan berapa luasan dan berapa habisnya Pak? Yang saya gunakan kurang lebih 150 hektar. Nah, itu menggunakan 200 pasang per bulan. Kemudian untuk luasan 370 hektar ini sudah menggunakan produk NASA, itu berapa blok Pak? Saya coba sudah kurang lebih 60% dari luasan itu sudah menggunakan produk NASA. Tapi saya aplikasikan mulai bulan Januari tahun 2005. Untuk intervalnya Pak, interval pemupukan NASA yang Bapak lakukan untuk kebun ini, itu bagaimana Pak? Ya, jadi kita sesuaikan dengan tren produksi yang ada di Sumatera Utara. Itu tren produksi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Maret, sehingga saya gunakan pas musim bunga di bulan Februari sama Maret untuk merangsang bunga di situ. Dan aplikasi kedua nanti di bulan September Oktober ini untuk semester 1 tahun depannya. Selain pupuk dari NASA, Bapak masih juga menggunakan pupuk kimianya Pak ya? Masih. Biasanya itu dalam 1 tahun itu Bapak menggunakan untuk per pokok berapa Pak? Itu sesuai dengan rekomendasi. Kita memang melakukan rekomendasi tiap 2 tahun sekali. Jadi untuk urea itu 600 gram yang diaplikasikan 2 kali. SP sama KCL masing-masing 100 gram juga diaplikasikan tahun 2 kali. Kemudian kalau dilihat Pak ya, tanaman di sini, cara tanamnya berapa ini Pak? Ini memang bekas tanaman karet yang ditanami di bawahnya dengan cara nanam biji atau yang dikenal dengan seed head stick. Jadi caranya itu variasi, ada yang 1, 2, ada yang 2, 4. Dengan kerapatan pohon, kalau yang tanaman rapat ini sampai 1.500. Tapi yang untuk ukuran 24 sekarang rata-rata populasi tinggal kurang lebih 800 pohon per hektar. Kemudian dilihat dari naungan Pak, kayaknya di sini juga lumayan cukup banyak naungan. Ini kira-kira apa saja ini Pak buat naungan di sini nih Pak? Ya, ini kita untuk naungan coklatnya yang pokok itu menggunakan pliricide, tapi untuk cover untuk angin itu menggunakan mahoni. Nah, untuk kebun ini Pak, secara budidaya juga dilakukan pemangkasan Pak ya? Oh iya, itu memang. Nah, kira-kira itu bulan apa Pak itu kalau dilakukan pemangkasan itu Pak? Pertama sesuai dengan tren produksi, yaitu untuk merangsang bunga yang di bulan Maret, April, Mei itu kita harus pangkas di bulan 2, dan untuk bunga di bulan 9 atau 10 itu kita harus pangkas mulai bulan 8 sama 9. Untuk teorinya pangkas Pak, pada prinsipnya yang penting itu adalah penyinaran bisa masuk, sehingga cabang-cabang kayak cabang air, cabang kering, dan cabang yang kena sinar itu harus dipotong. Dan yang penting lagi adalah tanaman yang udah tinggi itu harus ditopeng.
setelah Bapak menggunakan produk dari NASA ini, Pak, apa yang Bapak rasakan atau yang Bapak lihat perkembangan dari tanaman atau kebun coklat Bapak ini, Pak? Dari segi pertumbuhan vegetatifnya dari daun memang ya cukup menggembirakan, yaitu cukup subur, dan dari bunga-bunga yang muncul jadi itu juga kenaikan produksi. Dari tahun sebelumnya itu ada kenaikan kurang lebih 20% ya kenaikannya ya dari tahun lalu. Kemudian yang lain, Pak, Bapak sudah menggunakan produk NASA dari pupuknya. Nah, kemudian untuk agensia hayatinya, Bapak sudah menggunakan belum, Pak? Sudah kita coba beberapa blok untuk persiapan jangka panjang, tapi masih diamati untuk perkembangan tingkat serangan sama dan penyakit yang ada di sini. Jadi belum bisa Bapak sampaikan di sini ya? Belum. Ya. Pakai apa, Pak, ini? Untuk perkembangan Phytophthora jamur itu menggunakan bio. Dan untuk hama saya coba dengan menggunakan Pestona yang campur dengan aerum. Pada buahnya itu ada perubahan secara kualitas atau tidak, Pak? Secara kualitas memang ada ya, terutama untuk yang kena serang sama penyakit itu sekarang menunjukkan tanda-tanda ada penurunan, dan biasanya mecah itu kulit buah itu keras, ini agak mudah. Dan yang memberikan lagi itu dari rendemen itu ada kenaikan, biasanya itu 33 sampai dengan 35, ini juga ke 37-38%. Bersama saya di sini Bapak Sugianto selaku manajer di sebuah kebun kakao ini. Beliau juga sebagai manajer di processing atau di pabrik dari pengolahan kakao. Bagaimana prosesnya kemudian sampai akhir termasuk dalam fermentasi dan sebagainya, Pak? Setelah buah dipanen dari lapangan itu siang hari atau sore hari tergantung dari siapnya panen, diangkut ke pabrik. Nah, di sana buah kakao tadi langsung ditimbang berapa prosesnya dan langsung dimasukkan ke dalam kotak fermentasi. Di dalam kotak fermentasi kita fermentasi kurang lebih 4-5 hari dan dilakukan pembalikan sekali pada hari kedua, dan setelah itu dilakukan penjemuran dengan matahari itu kurang lebih 8-10 hari tergantung daripada cuaca. Dan setelah itu kalau biji sudah kering dimasukkan ke dalam gudang dan disortasi, yaitu untuk menentukan kualitas biji, untuk menentukan grade A atau B dan sebagainya, baru dilakukan pemakingan. Dari pemakingan itu sudah ada yang menerima, Pak, ya, ataupun ini sudah terikat kontrak atau demikian, Pak? Ya betul, jadi ini sudah kontrak, tinggal menentukan jadwal kapan waktu pengiriman. Di dalam sortasi, Pak, ya, kualitas dari biji kakao ini, Bapak bisa jelaskan kualitas A, B, C-nya? Jadi untuk grade A itu yaitu di bawah 100 biji per 100 gram, 100 sampai dengan 110 itu masuk grade C, dan di atas 110 sampai ke atas itu masuk grade C, dan di atas 120 itu masuk grade C. Dari sini kami ingin Bapak menyampaikan pesan dan kesan untuk pemirsa NASA di seluruh Nusantara. Jadi harapan saya untuk masyarakat di Indonesia tidak usah ragu lagi untuk menggunakan produk NASA, karena sudah terbukti secara sendiri untuk di perkebunan ini dengan menggunakan produk NASA ada optimalisasi produksi yang tadinya itu turun seiring dengan umur. Dengan menggunakan NASA bisa optimal lagi sesuai dengan standar, sehingga ya termasuk di kebun kami ada kenaikan kurang lebih 20%. Demikianlah pemirsa NASA tercinta di seluruh Nusantara, dengan penggunaan produk NASA ternyata hasil dari kebun kakao milik perusahaan swasta ini berhasil meningkat dengan cukup luar biasa, yaitu peningkatan 20% dibandingkan sebelum menggunakan produk NASA, dan secara kualitas baik itu rendemen maupun grade-nya pun dapat ditingkatkan, sehingga penggunaan produk NASA ini mampu meningkatkan harga jual dari kakao. Demikian tim liputan NASA dari Sumatera Utara, reporter Syahria Reza dan kameramen Adi Nugroho melaporkan. Salam NASA.
Pemirsa NASA, saat ini tim liputan NASA berada di lahan kakao milik Bapak Inengah Wiyarte, tepatnya di Dusun 6 Gunung Sari, Desa Wanagading, Kecamatan Motong, Kabupaten Parimon atau Parigi Motong, Palu, Sulawesi Tengah. Bapak Inengah Wiyarte sudah menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara, diantaranya adalah Super NASA, NASA, dan juga hormon. Pada tanaman kakao beliau menunjukkan peningkatan yang sungguh luar biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara atau bincang-bincang tim liputan NASA dengan Bapak Inengah Wiyarte. Selamat siang Pak Wiyarte ya. Selamat siang Pak. Tanaman kakao yang Bapak kelola luasannya berapa Pak? Tanaman kakao yang saya kelola ini luasnya sekitar yang sudah berbuah Pak, ini sekitar 2000 pohon. Produk apa saja yang dari NASA Pak? Yang saya pergunakan itu pertama itu dari Super NASA Pak. Terus Super NASA itu yaitu dibeli oleh beliau waktu itu Pak Budi yang turun itu memberikan penyuluhan sama saya. Jadi salut karena ingin mencobanya. Saya beli itu 2 botol Super NASA. Super NASA. Iya, NASA-nya Super NASA. NASA Pak. Pupuk NASA iya, dan juga dengan hormonnya. Geleo-nya saya beli 1 bungkus. Oh, natural Geleo juga iya, ya Pak ya? Iya. Dari Super NASA-nya penggunaannya bagaimana Pak? Kalau dari Super NASA-nya Pak, dalam itu satu sendok makan itu dicampur dengan 1 ember lah, 1 ember 10 liter air itu. Jadi untuk 10 liter air itu dipergunakan ambil timba itu Pak, langsung saya itu curahkan ini di bawahnya itu besar itu. Dari cara seperti itu 2000 pohon ini menghabiskan Super NASA berapa Pak? Dari 2000 pohon itu Pak, menghabiskan itu saya ambil itu Super NASA-nya itu 2 Pak. 2 ya Pak ya. Ya. Untuk POC NASA dan hormoniknya Bapak habis berapa? Untuk 2000 tanaman itu hormon itu saya habiskan 2 botol. Iya, itu POC NASA-nya habis itu 4. Iya. Penggunaan pupuk organik cair NASA dan hormoniknya Pak bagaimana Pak? Iya, NASA-nya itu saya pergunakan yang cair itu Pak, 4 tutup NASA, 1 tutup harmonik. Saya campur Pak untuk 1 tangki itu Pak. Pemberiannya untuk Super NASA berapa minggu sekali? POC NASA hormonik berapa minggu sekali? Super NASA-nya itu saya pergunakan itu 2 kali Pak. 2 kali. Iya. Selang waktunya? Selang waktunya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Iya. Kemudian untuk penyemprotannya POC NASA dan hormonik, selang waktunya? Selang waktunya itu POC NASA itu saya pergunakan 2 minggu sekali Pak. Terus untuk natural Geleo Pak, penggunaannya bagaimana Pak? Kalau Geleo-nya itu Pak, saya campur dengan abu gilingan itu. Dedaknya itu ya, dedak itu dicampur dulu, baru disimpan dalam karung, dalam keadaan agak basah sedikit, baru 1 minggunya baru saya curahkan. Setiap tanaman berapa kira takarannya Pak? Cuma 1 genggam begitu Pak. Ya, baik. Pak Wiyarte ini menggunakan pupuk makro tidak Pak? Saya pergunakan juga sedikit Pak, 1/4-nya Pak. 1/4 dari dosis biasanya? Iya. Nah biasa dosis berapa Pak? Kalau dulunya itu saya pakai itu sekitar 300 kilo. Tapi sekarang sudah mulai saya pakai cuman sampai 100 kilo saja. Penggunaan NASA ini bisa menghemat sampai 200 kilo ya Pak? Iya. Takarannya kalau dibandingkan Pak dengan ambil gelas itu 1 gelas TSP, 1 gelas KCL dan sekitar 3/4 itu ureanya Pak. Untuk per pohon? Per pohonnya itu udah sampai Pak. Cuma sedikit saja. Cuma paling-paling untuk setengah gelas lah begitu. Pak, dari 4 bulan penggunaan NASA, walaupun penggunaannya belum 100% ya Pak ya, itu apa yang Bapak rasakan dari pertumbuhan tanaman Bapak ini? Silakan sampai detail-detailnya Pak. Pak, saya itu bersyukur sekali Pak. Itu dari produk NASA ini, yang tanaman saya dulunya itu keriput, kering ini artinya daunnya itu kuning-kuningan. Sekarang ini Bapak kan lihat kenyataannya. Saya buktikan kenyataannya kan begini keadaan tanaman saya itu menjadi hijau, buahnya bagus itu. Saya bersyukur sekali Pak. Banyak ya Pak ya? Iya. Kemudian pernah panen ini Pak? Pernah Pak. Ada peningkatan berapa kilo dari yang belum menggunakan NASA atau yang dari yang tidak menggunakan NASA? Dari pertamanya Pak belum menggunakan NASA, saya ini panen paling 100 kilo lah, artinya dalam jangka 10 hari nih Pak. 10 hari 100 kilo untuk 2000 pohon? Iya, bukan, untuk 2000 pohon Pak 10 harinya itu sampai 150 Pak. 150 kilo. Iya, kalau sekarang itu saya sudah pergunakan NASA, itu kemarin itu saya panennya itu yang pertama 300 kilo lebih, saya panen yang kedua kalinya itu
artinya 300 kilo Pak. Rata-rata dalam waktu 10 hari berarti berapa Pak? Jadi artinya 50% peningkatan lah itu. Dari pertamanya, dari mulanya. 50 menjadi 300 ya? Iya. 300. Untuk serangan hama penyakitnya bagaimana Pak? Yang dulunya Pak, keadaannya itu kecoklatan saya ini kanker itu. Banyak itu hama penyakitnya. Menyerang pada buah ini dalamnya ini dan juga menyerang ini batangnya Pak. Setelah itu menggunakan produk dari NASA, artinya insya Allah sekarang bisa pulih kembali Pak. Bapak Ketut Warnite. Bapak Ketut Warnite ya. Bapak melihat kakonya Pak Wiyarte ini bagaimana Pak? Kesan-kesan Bapak ini Pak dibandingkan yang Bapak miliki saat ini? Ya sangat haru lah Pak. Namanya aja sama-sama tanam kakao, kok punyanya kakak tambah bagus, punyanya saya sedangkan banyak kankernya lagi ya. Maka dari itu saya mau ikut juga. Lahannya masih di sekitar sini ya Pak? Ya lahan saya ada di pinggir jalan ya Pak. Gitu. Menurut saya pribadi, karena saya sudah menyaksikan terus sendiri oleh mata kepala sendiri, maka saya ini atas nama saya sendiri saya akan memakai produk NASA Pak. Saya dari kakao karena saya juga punya ya namanya sawah juga, saya akan pakai dari produk NASA Pak. Himbauan kepada seluruh petani kakao, baik petani padi yang ada di seluruh Indonesia untuk mengejar hasil dan mengimbangi agrobisnis yang mana akan dilaksanakan oleh pemerintah pasar bebasnya. Mari kita bersama-sama mengikuti itu anjuran dari NASA yang mana Bapak saksikan hasilnya itu sudah memadai dan saya itu merasa salut sekali Pak untuk meningkatkan hasil kita dan mengurangi juga dari segi biayanya Pak. Memang NASA itu artinya sekarang itu kelihatannya itu bukannya bagaimana, saya itu tidak mau itu artinya menyanjung-nyanjung keadaan dan kenyataannya ini Pak. Terus Bapak melihat kunjungan dari tim NASA ini memberikan penyuluhan, kemudian datang ke lapangan, ini kesan-kesan Bapak bagaimana dibandingkan produk yang lain? Apakah dilakukan kunjungan seperti ini Pak? Begini Pak, nah, dari artinya produk yang lain itu walaupun ada artinya berbentuk artinya pupuk dan segalanya itu obatnya, pestisidanya itu, namun tidak memberikan itu dari semacam Bapak dari NASA ini memberikan penyuluhan langsung, sehingga itu gampang bagi saya itu untuk mengikuti dan dan melaksanakannya karena sampai turun ke lapangan diberi cara-caranya itu. Demikian pemirsa NASA, kesaksian Bapak Wiyarte selaku petani kakao di Palu, Sulawesi Tengah. Kita semua turut bahagia karena secara tidak langsung petani kakao Pak Wiyarte sudah bisa merasakan hasil manfaat secara langsung dan juga artinya bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Reporter Joni dan kameramen Fahmi Rosadi melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah. Salam NASA. Dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tim NASA berada di hamparan tanaman kakao, tepatnya di desa Dengeng-Dengeng, kecamatan Pituri Yase, Kabupaten Sidrap. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tim NASA ingin meliput kesaksian pertanian dari PT Natural Nusantara yang telah digunakan oleh Bapak Jumhur, diantaranya adalah Power Nutrition, POC NASA, Hormonic, Pestona, dan Leo, serta Aero 810. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Pak Jumhur. Selamat sore Pak Jumhur. Bapak sudah menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara ya Pak? Iya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan nama dan alamat Bapak dulu Pak. Nama saya Jumhur, alamat Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pituri Yase, Kabupaten Sidrap.
luas tanaman kakao ini berapa Pak? Atau jumlah pohonnya berapa Pak? Yang sudah menggunakan produk NASA? Jumlahnya di sini sekitar 500 pohon ya. Kemudian kalau boleh tahu jenis tanaman kakao apa Pak? Ada varietas biasa, ada varietas hibrida ya. Kemudian dari produk-produk NASA ini yang digunakan apa saja Pak? Yang kita gunakan adalah untuk memberantas ini penyakit yang busuk buah, kita pakai Glio. Kemudian untuk hama-hama yang lain kita pakai Pestona dan kemudian BPR. Terus dari Power Nutrition POC NASA, apa Bapak juga menggunakan? Ya, kita gunakan untuk memperbanyak buah. Cara menggunakannya gimana Kak? Cara penggunaan Power Nutrition, kemudian POC NASA Harmonic, kemudian Pestona ataupun BPR dan Bio, ini bagaimana cara penggunaannya? Ya, kalau Glio kita semprotkan, itu kita campur dengan gula sekitar 2 sendok. Baru kita ambil Glio 1 sendok, baru kita semprotkan. Kemudian POC NASA untuk POC NASA kita pakai 4 POC NASA, 1 hormon. Kemudian kita campur Pestona sekitar 4 botol juga. 4 botol ya. Kemudian penggunaan Power Nutrition-nya gimana Pak? Ya, kita pakai 100 pohon per botol. 100 pohon per botol ya. Di 1 botol untuk 100 pohon ya. Untuk jumlah tanaman 500 pohon ini Pak, sudah menghabiskan berapa Pak produk dari NASA? Untuk Power kita pakai 5 ya. Untuk POC NASA itu sudah 2 botol. 2 botol. Harmonic juga 2 botol. Pestonanya karena sudah 2 botol. Glio tidak pakai sudah 4. Selain itu, apakah Bapak masih menggunakan pupuk makro Pak atau urea CSP KCL? Ya, masih tetap tidak pakai pupuk makro karena kita mau melengkapi nutrisinya. Pupuk makro yang digunakan untuk jumlah tanaman 500 ini berapa kilo Pak? Kita pakai 2 sak untuk NPK ya. 2 sak NPK ya. Berarti sekitar 1 kintal NPK ya. 1 saknya 50 kilo. Itu sebelumnya berapa kintal Pak yang digunakan untuk 500 pohon ini? 3 kintal. 3 kintal. Jadi Bapak ada pengurangan sekitar 2 kintal ya Pak ya. Hasil yang didapat setelah menggunakan produk NASA dibanding sebelum menggunakan dulu bunganya gimana Pak? Kerontokannya berkurang atau kemudian jumlah buahnya gimana? Kemudian dilihat dari kesehatan tanamannya gimana Pak? Jumlah bunga tidak seberapa tetapi langsung jadi Pak. Langsung jadi buah ya? Iya. Ada peningkatan sekitar 50% ya Pak? Iya. Kemudian dari segi serangan hama penyakitnya gimana Pak? Ya, termasuk kita di sini karena musim hujan ini banyak sekali hama. Nah, kita termasuk di sini masih lumayan lah. Lumayan ya. Berkurang ya Pak? Ya, pernah kena penggerek batang itu akhirnya juga sembuh dan yang kena kanker kita saksikan itu bisa sembuh kembali, bisa lah dari kanker. Satu lagi Pak, Bapak kan sudah mengaplikasikan menggunakan Power Nutrition ya Pak. Nah ini dari penggunaan setelah Bapak menggunakan Power Nutrition ini muncul bunga, ini Bapak bisa mengamati ini kira-kira berapa bulan atau berapa minggu Pak keluar bunga gitu? Sekitar 1 bulan setelah aplikasi itu sudah keluar bunga banyak. Setelah aplikasi Power Nutrition 1 bulan berikutnya ini sudah muncul bunga ya Pak ya? Luar biasa. Hasil produksi sebelum menggunakan NASA sama setelah menggunakan NASA mungkin untuk jumlah pohon 500 kemungkinan sekitar 1 ton. 1 ton. Dulunya berapa Pak? 500. Dulu cuma 500 kilo ya, 5 kintal ya. Ini bisa mencapai 1 ton ya per 500 pohon ya. Pak Jumhur, mungkin Bapak bisa menghitung
jumlah produk NASA ini kalau diuangkan kurang lebih berapa Pak? 550.000 ya Pak ya. Tadi Bapak ada pengurangan pupuk NPK 4 tak ya? 4 kali 120 kali 120. Ini sekitar 480. Berarti ada pengurangan sekitar 480.000 rupiah. Sedangkan Bapak menggunakan produk dari NASA ini 550.000 rupiah. Jadi ada tambahan biaya sekitar 70.000 rupiah ya Pak ya. Nah ini dengan tambahan 70.000 rupiah, tapi Bapak menghasilkan produksi peningkatannya 100% ya Pak ya. Ini dari 500 kilo menjadi 1 ton ya Pak ya. Ini sungguh luar biasa. Ini harga kakao kalau boleh tahu Pak berapa Pak? Nah, kalau sekarang karena lagi anjlok sekitar 9.000 rupiah. 9.000 ya. Tambahannya berarti sekitar di 4 juta. 4 juta setengah. 4 juta setengah ya. Luar biasa ini ya. Pak, ini Bapak kan sudah menggunakan produk-produk dari NASA ya Pak. Mungkin Bapak mempunyai kesan dan pesan mengenai produk-produk NASA ini Pak. Ya, dengan pemakaian yang sesuai dengan dosis, kita akan menghasilkan penghasilan yang agak lumayan. Kemudian pesan pada petani kakao khususnya gimana Pak? Kalau petani kakao bisa menggunakan produksi NASA untuk meningkatkan hasil kakaonya. Ya. Demikian mitra NASA tercinta Bapak Zuhur telah membuktikan keunggulan dari produk-produk natural Nusantara untuk tanaman kakonya, di mana untuk lahan berjumlah 500 pohon ini yang dulunya hanya menghasilkan sekitar 5 kintal, ini dengan menggunakan produk NASA ini terjadi peningkatan yang luar biasa menjadi 1 ton. Demikian reporter Agus dan kameramen Fahmi Rosadi melaporkan dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Salam NASA. 2 Pemirsa NASA tercinta, pada kesempatan ini kita berada di tanaman kakao, tepatnya di Kampung Kertasari, Desa Sinar Baru, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tepatnya kita di lahan kakao milik Bapak Asep. Nah, Bapak Asep ini sudah menggunakan produk-produk NASA selama kurang lebih 2 tahun. Dan hasilnya cukup luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Asep. Selamat pagi Pak Asep. Pagi. Nah, kami dari tim NASA ya Pak ya. Bapak jelaskan nama dan alamat Bapak. Saya namanya Asep, Kampung Kertasari, Desa Sinar Baru, Kecamatan Sukoharjo, Tanggamus. Kenal NASA dari siapa Pak? Pertama-tama saya kenal dari NASA dari orang lain Pak. Ya. Orang tangga di sini dekat sendiri. Luas tanamannya berapa Pak? Kurang lebih seperempat lebih dingin. Umur tanaman? Kurang lebih tahun 98 bulan 10 mungkin 7 tahun lebih lah. 7 tahun lebih ya tanamannya. Sampai saat ini Pak, produk NASA yang sudah digunakan apa saja Pak? Ya, Super NASA, Power Nutrisi, Pestona, Hormonik, Aero 810. Cara penggunaannya gimana Pak? Kalau penggunaan di pupuk, saya gunakan 1 botol Power Nutrisi, 2 botol ini dibagikan untuk 400 batang. 400 batang ya? 400 pohon. 400 pohon. Pohon. Dari 2 lawan 1 ini. Ya. Ya dicampurkan. Dicampurkan di ember. Di ember ukuran berapa Pak? Ukuran 1 liter air. 1 liter air ya. 1 liter air untuk penyiraman. Ini untuk yang 3 botol ini bikin 400 batang itu. 400 batang ya. Ya. Kemudian Pak, untuk Pestona sama hormoniknya? Hormonik itu kalau ada serangan hama, walaupun nggak ada serangan hama, saya selalu pakai ini. Ya. Cuma dibantu dengan ini untuk pakai perekat, pakai hormon juga. Iya.
ini 3 tutup ini, 1 tutup ini harmonik, ini dikasih 3 tutup pas itu 3 tutup ya, 3 tutup. Itu 1 tangki ya. Kemudian Pak, selain menggunakan produk-produk dari NASA, apakah Bapak juga menggunakan pupuk makro Pak? Sebelumnya dulu yang mungkin setahun yang lewat masih, tapi sekarang setelah pakai ini saya berhenti tidak menggunakan sama sekali ya Pak. Manfaat apa Pak yang dirasakan Bapak setelah menggunakan produk NASA dibanding sebelum Pak? Nomor satunya ya mungkin sebelum pakai NASA kan hasilnya tidak semaksimal sekarang, tidak seperti yang diharapkan. Kalau seperti dulu kan setahun cuman 5 kali petik sudah habis. Nah setelah pakai ini, alhamdulillah yang namanya panen tiap minggu itu tiap tahun nggak ada berhentinya. Jadi panennya terus menerus Pak ya. Bergulir terus. Itu menyusul ya. Kemudian sekali panen Pak, sekali petik itu kan 3 hari sekali Pak. 3 hari sekali itu sekali petik dapat berapa Pak? Kurang lebihnya sekali 3 hari sekali itu 25 kilo sudah siap jual 25 kilo kering ya? Ya, luar biasa. Padahal sebelumnya setahun hanya 5 kali. Sampai sekarang ini sudah panen berapa kali nih Pak? Ya mungkin antara 2 tahun ini belum bisa dihitung. Nggak bisa dihitung berapa kali yang nggak pernah hitung soalnya. Karena panen terus menerus Pak ya. Yang jelas per 3 hari saya ambil gitu aja. 3 hari diambil terus ya. Nah, kelebihan-kelebihan yang lainnya apa Pak? Dari buahnya, kemudian pertumbuhan tanaman, daun, kemudian serangan hama penyakitnya gimana Pak? Kelebihannya mungkin ya dari produk NASA ini buah sampai nggak pernah berhenti dari buah itu, nggak ada istilah musim, jadi terus menerus saja berbuah terus panen ya. Selama memakai produk NASA ini. Ya. Serangan hama penyakitnya? Nah kendalanya saya alami itu kendala dari penyakit yang sebelum saya ketahui ya penyakit Helopet ini. Tapi sekarang alhamdulillah udah ketemu ini. Iya. Pestona ini. Setelah menggunakan Pestona gimana Pak? Hamanya saya rasa udah bingung untuk dikendalikan. Karena kalau pakai kimia, badan saya udah nggak kuat pakai kimia lagi. Kimia nggak kuat ya. Ini serangannya berarti sudah agak berkurang dibanding dulu Pak ya? Ya mungkin kalau 60% udah hilang gitu sama 60% sudah hilang ya. Luar biasa ini Pak ya. Pestonanya kan untuk mengendalikan hama yang ada di dalam untuk penyembuhan hormonnya itu. Ya. Kenakan ini Pak ya. Seperti ini juga Pak Asep, Pestona sama hormon Pak? Iya, Pestona sama hormon. Ya, pemirsa NASA, ini adalah tanaman milik Bapak Asep yang buahnya terserang kakao. Dulunya parah sekali ini, tapi setelah menggunakan produk-produk dari NASA, diantaranya pengendali hama Pestona, dan untuk kesehatan dari buahnya ditambah dengan hormonik dan Aero 810, sehingga buah kakao milik Bapak Asep menjadi serangan helopeltisnya ini sudah agak berkurang. Dan alhamdulillah telah menggunakan produk-produk NASA, buah dari Bapak Asep luar biasa ini, serangan hama penyakit berkurang. Buah ini kenapa bisa terus-menerus menghasilkan buah? Karena setiap ada buah yang mau dipetik, di situ nanti akan mulai bermunculan lagi bunga. Ada bunga yang mulai muncul. Nah, seperti ini. Kemudian ada buah yang kecil. Nah, sehingga hampir setiap tahun Bapak Asep memanen buah kakao. Kesan Bapak setelah menggunakan produk NASA gimana Pak? Saya merasa bangga aja dan berterima kasih semenjak adanya ini. Iya. Ya kehidupan dari NASA benar-benar saya rasakan gitu. Iya. Panennya terus Pak ya. Iya. Nah, ini himbauan kepada petani yang lain gimana Pak? Ya jangan lupa pakai produk NASA aja, soalnya banyak manfaatnya yang saya rasakan. Iya. Segera dipakailah produk NASA ini. Demikian mitra NASA, apa yang telah disampaikan Pak Asep. Sudah 2 tahun menggunakan produk-produk dari NASA, itu hasilnya luar biasa. Yang dulunya itu panen itu hanya 5 kali, buah sudah habis. Setelah menggunakan produk-produk dari NASA, menjadi terus-menerus berbuah dan tiap 3 hari sekali panen terus-menerus.
Demikian reporter Agus dan kameramen Sahresa melaporkan dari Lampung. Salam NASA. NASA memang oke. Pemirsa NASA tercinta, pada kesempatan ini saya berada di lokasi tanaman kakao, tepatnya di Desa Baringgeng, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, tim NASA ingin meliput kesaksian pada tanaman kakao, di mana pada tanaman kakao ini telah menggunakan produk-produk NASA, di antaranya adalah POC NASA, Harmonic, dan Pestona. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan petani kakao di Sopeng. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak namanya siapa, Pak? Abdul Rasid. Abdul Rasid, ya. Bapak bisa jelaskan kepada pemirsa produk-produk apa yang telah digunakan Bapak Abdul Rasid? Sebelumnya itu saya kenal NASA pada bulan Agustus 2003. Yang diperkenalkan oleh saudara Pak Nasir. Kemudian saya mencoba pada kebun kami di mana letaknya yaitu Desa Beringin. Kami sudah mencoba sekitar 5 bulan, kemudian bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai penggunaan POC NASA, Harmonic, dan Pestona, Pak? Cara menggunakan POC NASA yaitu 3 tutup botol POC NASA, kemudian dicampur dengan Harmonic 1 tutup botol, ditambah dengan Pestona 3 tutup botol, dilarutkan dalam baskom, kemudian dimasukkan dalam sprayer, kemudian disemprotkan pada tanaman kami ini. Penyemprotannya berapa hari sekali, Pak? Kami lakukan penyemprotan setiap 1 kali dalam 1 bulan. Bapak bisa jelaskan mengenai hasil yang didapat setelah menggunakan produk-produk dari NASA, Pak? Sebelum menggunakan produk NASA pada kebun kami ini, pertama yaitu buahnya semakin keras, isinya di dalam melengket di kulit. Kemudian setelah menggunakan produk NASA, hasilnya seperti ini, sudah banyak perubahan. Kondisi batangnya yaitu banyak terjadi bercat-bercat, seperti contohnya ini pada batang, kemudian batangnya agak tidak halus, kemudian daunnya agak kecil, kerdil, pertumbuhannya tidak terlalu bagus. Setelah menggunakan dengan POC NASA, bisa kita lihat bahwa pertumbuhan pada batang agak halus, kemudian daunnya agak melebar. Dari bunganya itu gimana, Pak? Bunganya bisa kita lihat pada di sebelah sini. Setelah kami menggunakan produk NASA, apalagi dengan menggunakan Harmonic untuk mencegah kerontokan, sehingga bisa kami lihat bahwa sudah banyak buah-buah seperti ini belimbing, sudah agak banyak. Kemudian jumlah buahnya gimana, Pak? Sebelum menggunakan POC NASA, buahnya jarang. Setelah menggunakan POC NASA, buahnya sudah agak banyak. Seperti di belakang ini kita bisa lihat, dengan menggunakan POC NASA hasilnya sudah cukup bagus. Sebelum menggunakan, kami panen sekitar 50 kilo per kurang lebih setengah hektar. Setelah menggunakan produk NASA, kami panen sekitar 150 kilo. Alhamdulillah dengan menggunakan produk NASA sudah ada peningkatan. Berarti terjadi peningkatan 3 kali lipat ya, Pak? 3 kali lipat. Kemudian dari Pestona itu sendiri, Pak, itu digunakan untuk mengendalikan hama apa, Pak? Dikendalikan untuk dikendalikan seperti pengerebatan, seperti contohnya tadi. Pertama batangnya seperti warna coklat-coklat. Setelah menggunakan Pestona, beransur-ansur warnanya agak sudah mulai sembuh.
serangan penyakit pada kakao kami yaitu PBK, kerasnya buah pada terlalu kerasnya buah sehingga buahnya tidak bisa lepas dari kulit. Dengan menggunakan ini kita bisa lihat hasilnya sudah agak bagus, sudah agak halus. Sampai panen Bapak membutuhkan produk-produk NASA ini berapa Pak? 1 botol PLC NASA, kemudian Hormonik 1 botol dengan Pestona. Dengan mengeluarkan uang sebanyak 62.500, kami mendapat keuntungan kurang lebih 600.000 satu kali panen. Dengan menggunakan 1 botol Pestona, kemudian 1 botol POC NASA dan 1 botol Hormonik, berarti biaya yang dikeluarkan Bapak sekitar 62.500. Sementara hasil yang didapatkan Bapak adalah 150 kilo ya, yang dulunya cuma 50 kilo. Berarti Bapak mendapat keuntungan sekitar 100 kilo. Sementara harga kakao di sini berapa Pak? 7.000. Harga kakao 7.000, berarti Bapak mendapatkan untung 700.000 dikurangi 62.500. Berarti Bapak mendapatkan keuntungan 637.500. Fantastis sekali Pak. Bapak punya pesan dan kesan untuk petani kakao khususnya di daerah Sopeng sini dan terutama untuk petani kakao yang ada di seluruh Nusantara Pak? Pesannya itu dengan menggunakan PLC NASA, kualitas dan kuantitas produk semakin bagus. Kemudian tanah semakin hari semakin gembur. Hama yang ada pada batang beransur-ansur dengan menggunakan Pestona akan semakin bagus. Himbauan kepada petani kakao, kami harapkan dengan menggunakan PLC NASA yang seperti kami lakukan, hasil yang kami dapatkan sudah ada peningkatan dibandingkan sebelum menggunakan dengan POC NASA. Demikian reporter Agus dan kamerawan Joni melaporkan dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Salam NASA. Aku harus usaha. Pemirsa NASA dimanapun Anda berada yang sangat kami banggakan, saat ini tim NASA berada di Desa Siniu, Kecamatan Ampibabu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kita berada di lahan kakao. Saat ini tim NASA bergabung bersama-sama petani dan warga setempat untuk meliput kesaksian bahwa ada sebuah pohon kakao yang hidupnya sudah sangat kritis, namun setelah menggunakan produk-produk dari PT Napro Nusantara kembali pulih. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menemui pemilik lahan kakao ini, Bapak Kepala Desa Pak ya, Bapak Dr. Anjas Mubin Abidin. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya mendengar bahwa pohon kakao ini pernah istilahnya itu sudah mendekati masa akhir ya, sudah parah gitu. Bisa diceritakan Pak kondisi sebenarnya tanaman kakao ini Pak? Ya, jadi pada mulanya ini tanaman kakao memang sudah dalam keadaan sakit parah memang, artinya sudah tidak bisa berproduksi apa-apa lagi. Penyakitnya yang pertama itu batangnya, batang, kemudian buah busuk dengan yang keras, buah keras. Nah, kemudian alhamdulillah ini sudah sekitar 1 tahun ini, yaitu dengan adanya juga NASA, program NASA ini, penggunaan pupuk NASA ini kelihatannya sudah memberikan perubahan pada tanaman ini. Kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk menanggulangi sebelum menggunakan NASA? Sebelum menggunakan NASA, kami coba langkah-langkah terutama apa yang kami dapatkan lewat SL, yaitu dengan sistem PSP. Alhamdulillah juga ya sudah bisa, tapi ini belum bisa memberikan
hasil memuaskan. Karena itu kami dalam hal ini berupaya lagi bagaimana dengan NASA ini. Inilah yang kami terobos lagi dengan adanya NASA. Baik, tanaman kakao Bapak ini berapa luasnya Pak atau berapa jumlah pohonnya? Jumlah pohonnya ini kurang lebih 800 pohon. 800 pohon. Jenis varietasnya apa Pak? Lokal ini. Varietas lokal ya? Varietas lokal, baik. Kemudian umur tanaman berapa Pak ini Pak? Ini sekitar 12 tahunan mungkin. Yang mengenalkan NASA pertama kali dengan Bapak siapa Pak? Ada temannya nih, Pak Sofian. Pak Sofian ya? Terus mengapa Pak Sofian atau Bapak Kepala Desa ini atau Mas selaku pekerja di sini itu tertarik dengan NASA Pak? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Pertama ini produk-produk NASA ini tidak ada pengaruhnya ya terhadap tanaman maupun kita tidak ada efek samping ya. Itu yang pertama-tama. Yang kedua bahwasanya dengan NASA ini ada yang kami sangat senangi itu adanya pembinaan juga, adanya pemberian pengetahuan ilmu kepada petani terutama anggota. Jadi inilah yang baik menurut kami sehingga tetap ada terjalin komunikasi, saling memberikan petunjuk antara petani dengan NASA. Untuk dosis Pestona, NASA dan hormoniknya berapa tutup Pak? Kalau VOC NASA-nya 4 tutup, tambah hormon 1 tutup. Kalau Pestonanya masih 3 tutup. Kemudian sudah berapa kali semprot ini Pak? Baru 2 kali ya. 2 kali. Interval waktunya? 2 minggu ya. Dalam pemeliharaan ini Pak, itu selain pemupukan pakai NASA, Bapak melakukan pemupukan yang lain tidak Pak? Kita gunakan NPK sebelumnya. Berapa Pak dosisnya? Dosisnya 250 gram per pohon. Dengan perbandingan NPK-nya berapa Pak? NPK iya. 211 ya Pak ya, 250 gram per pohon. Iya. Dalam waktu 1 bulan ini, kira-kira Bapak melihat ada semacam perbaikan atau tidak pada tanaman ini? Ada. Ya, alhamdulillah seperti yang kita saksikan sekarang, kita lihat daun, ya sudah kelihatan muncul ujung-ujungnya yang baru, yang baru sudah kami bisa pastikan dari tengah itu. Kemudian munculnya bunga, yang kita saksikan ini banyak sekali bunga muncul. Nah untuk pemirsa itu sudah tidak kelihatan yang di hadapan kita. Kemudian dari segi ekonomi ini dibandingkan dengan Bapak menggunakan produk kimia yang lain, itu bagaimana Pak? Ada selisih harga atau tidak Pak? Kalau selisih harga memang nampak sekali ya. Saya lihat dari NASA ini jauh lebih agak ringan sedikit ketimbang kita menggunakan yang kimia ini. Bapak Kepala Desa, ada kesan dan pesan pada pemirsa NASA di seluruh Nusantara, silakan Pak. Iya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih dari tim NASA yang sudah memberikan penyuluhan sekaligus dengan produk-produknya. Kemudian kami selaku petani juga tentu saja barangkali dalam ini memberikan himbauan, mari kita barangkali bisa menggunakan produk NASA karena ini produk anak bangsa kita sendiri yang perlu kita kembangkan di negara kita, yang mana ini tidak memberikan pengaruh samping atau efek samping terhadap kita maupun kepada tanaman. Dan ini semuanya adalah bahan organik. Jadi itulah barangkali harapan kami, mudah-mudahan dengan penggunaan NASA ini kita bisa bertambah hasil kita atau produksi kita. Bapak Kepala Desa Siniu telah membuktikan produk-produk dari PT NASA yang alhamdulillah hingga 1 bulan ini menunjukkan perbaikan kondisi tanaman kakao beliau. Demikian liputan tim NASA, reporter Joni dan kameramen Fahmi Rosadi melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah. Salam NASA.